Bab 3946, Tahap Tengah Kaisar Abadi. Orang tua berjubah hitam adalah Paman Zong, kepala pelayan istana Tuan Kota di kota Peri Liyuan. Dia telah mengikuti Tuan Kota Yu Weimong selama bertahun-tahun. Hanya sedikit orang yang melihatnya mengambil tindakan, tetapi mereka tidak mengharapkannya menjadi begitu kuat. Matanya yang awalnya tampak keruh menjadi sangat tajam saat ini, menatap ke arah Ye Bufan di depannya. Nak, kenapa kamu tidak berlutut dan mengakui kesalahanmu kepada Tuan Kota Muda? Tekanan besar tiba-tiba datang dari langit. Ayo, energi hitam murni benar-benar menenggelamkan tubuhnya. Ye Tian mengambil tindakan, mengetahui bahwa lawannya kuat, jadi dia menggunakan domain Kaisar Abadi tanpa ragu-ragu, dan kemudian meninju wajah lawannya. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Paman Zong mendengus dingin, dan alam milik Kaisar Abadi tingkat tengah meledak. Dibandingkan dengan hewan daus sebelumnya, domainnya jauh lebih kuat dan memiliki atribut api yang ganas, yang langsung merobek domain gelap Ye Tian berkeping-keping. Yang satu berada di tahap tengah Kaisar Abadi dan yang lainnya berada di tahap awal Kaisar Abadi. Kesenjangan antara keduanya masih terlihat jelas. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan melambai, dan energi kekerasan menyapu dirinya, dan Ye Tian langsung terlempar ratusan kaki jauhnya. Jika bukan karena keberadaan tubuh iblis, aku khawatir dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Meski begitu, bekas darah merah cerah mengalir dari sudut mulutnya. Menarik sekali, dia memiliki tubuh yang bagus. Paman Zong memperhatikan perbedaannya dan seringai muncul di bibirnya. Pada saat ini, tubuhnya langsung ditekan oleh kekuatan tak terlihat. Suanyuan Linglong mengambil tindakan, dan bidang pengembangan buku surgawi tak bernoda tidak terlihat dan tidak memiliki atribut. Pada saat yang sama, ini juga merupakan karakteristiknya sendiri. Semakin seperti ini, semakin kecil kemungkinannya untuk diperhatikan oleh orang lain, dan ini paling cocok untuk serangan diam-diam. Tiba-tiba memenjarakan lawan, pedang peri di tangannya tidak berhenti, meledak dengan cahaya pedang yang menyilaukan, dan menebas dengan kekuatan menghancurkan dunia. Keluar dari sini. Tiba-tiba diserang, kilatan kemarahan melintas di wajah Paman Zong, dan dia menoleh ke belakang dan meninju. Meskipun wilayah kekuasaan Suanyuan Linglong sangat kuat, namun efeknya terbatas pada Kaisar Abadi dalam jangka menengah. Kemudian angin tinju menderu dan bertabrakan dengan cahaya pedang. Kekuatan Suanyuan Linglong jauh melebihi level yang sama, tetapi bagaimanapun juga, level kultivasinya masih dangkal, dan dia jauh dari mampu untuk menantang level tersebut. Dia langsung terpesona oleh pukulan ini dan mendarat 100 kaki jauhnya. Ayo berkumpul. Suanyuan Linglong, yang tubuhnya dibentuk oleh janin teratai 9 surga, juga sangat kuat. Setelah menstabilkan sosoknya, dia berteriak dengan marah, dan bergabung dengan Ye Tian untuk membunuh mereka. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Paman Zong mendengus dingin, dan bertepuk tangan ringan. Serangan kekerasan kedua pria itu langsung teratasi, dan mereka dikirim terbang lagi. Karena kamu ingin mati, maka aku akan memberimu tumpangan. Diserang oleh dua orang satu demi satu, dia terangsang dengan kemarahan di dalam hatinya, dan dia dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia siap untuk mengambil tindakan untuk mati, menyelesaikan kedua masalah ini. Tetapi pada saat ini, kulit kepalanya tiba-tiba menjadi mati rasa, dan perasaan krisis yang besar muncul di dalam hatinya. Niat membunuh yang luar biasa datang, menguncinya dengan erat. Saat ini, Paman Zong sedang tergantung di udara, tidak berani menggerakkan tubuhnya. Dia benar-benar bisa merasakan bahwa selama dia melakukan gerakan sekecil apapun, pihak lain akan segera membunuhnya. Kesadaran spiritualnya melirik dan melihat pemuda yang baru saja dia abaikan berdiri di belakangnya, memegang busur perunggu besar dengan dua tangan yang kuat, dengan panah tulang emas di atasnya. Busur penghancur matahari, panah pembunuh langit. Ye Bufan menggunakan kartu truf terakhirnya. Menghadapi pria kuat di tingkat tengah Kaisar Abadi, sudah terlambat untuk mengatur formasi, dan dia hanya memiliki kartu ini. Fakta telah membuktikan bahwa busur dan anak panah ini memiliki efek cerah yang kuat terhadap orang-orang kuat di tingkat tengah Kaisar Abadi. Yuan Kehai, yang sedang menunggu pertunjukan bagus dengan wajah bercanda, mengecilkan pupilnya dan berkata dengan kaget, harta karun spiritual kekacauan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini, yang tidak terlalu kuat, sebenarnya memiliki sesuatu di tangannya, ada senjata pembunuh seperti Chaos Spiritual Treasures. Meskipun target dari Sky Deating Arrow adalah Zongbo,
bahkan ketika dia berdiri di dekatnya, dia bisa merasakan kekuatan membunuh yang luar biasa. Kemarilah dan tangani bocah itu. Siapapun yang tidak berani mengikuti akan mati. Setelah kejutan singkat, dia segera berbalik dan memberikan perintah kematian kepada 10 dewa puncak di belakangnya. Sebagai penguasa kota muda, dia secara alami tidak bodoh. Dia tahu bahwa meskipun harta karun spiritual kekacauan sangat kuat, itu tidak dapat digunakan sembarangan karena biayanya mahal, dan lawan mungkin hanya dapat menggunakan satu anak panah. Jika Anda dapat menukarkan dewa abadi puncak dengan panah dari lawan, maka mungkin ada peluang untuk kembali. Ternyata dia terlalu banyak berpikir. Bagaimana bisa Xuan Yuan Linglong dan Ye Tian memberinya kesempatan seperti itu? Begitu 10 orang ini pindah, mereka dilindungi oleh 2 domain kaisar abadi yang kuat. Sekarang Paman Zong terkunci oleh busur dan anak panah lawan, dan 10 bawahannya telah jatuh ke tangan 2 kaisar abadi. Ada sedikit keengganan di mata Yuan Kehai, tapi yang lebih penting, ketakutan. Dia telah merencanakan dengan hati-hati sejak lama, dan dia pikir dia akan berhasil, tetapi pada akhirnya dia gagal. Tapi sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Begitu Ye Bufan mengalahkan Zongbo, dia tidak akan mampu melawan 2 kaisar abadi dengan kekuatannya, dan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sebagai penguasa kota muda, dia tidak memiliki kesadaran untuk hidup dan mati bersama orang-orang ini. Dia segera mengeluarkan jimat emas, dan sosok itu menghilang dari tempatnya setelah cahaya menyala. Pada saat ini, Paman Zong tidak peduli sama sekali. Di bawah tekanan besar dari panah pembunuh langit, punggungnya terasa dingin dan keringat dingin sudah menetes di dahinya. Nak, tolong lepaskan aku, dan masalah hari ini akan terungkap. Jika kamu berani menyentuhku, kamu akan bertarung sampai mati dengan kota Liu Yuan mulai sekarang. Rasa dingin melintas di mata Ye Bufan tidak memahami kecelakaan, jadi wajar saja dia tidak akan melakukannya. Tekad Anda akan terguncang oleh beberapa kata dari pihak lain. Dia membuat gerakan tiba-tiba kali ini, jika tidak, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menarik panah ketika menghadapi Kaisar Abadi tingkat menengah. Sekarang situasinya sudah terkendali, bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menggerakkan jarinya sedikit, dan tekanan yang kuat langsung meledak. Anak panah pembunuh langit meninggalkan talinya, dan kecepatannya berada di luar jangkauan kesadaran manusia. Ketika muncul kembali, ia sudah berada di depan Zongbo. Menghadapi kekuatan mematikan yang luar biasa dari anak panah pembunuh langit, Paman Zong mengeluarkan raungan enggan, mengangkat tangannya dan meninju untuk menghadapinya. Kekuatan serangan penuh Kaisar Abadi di tahap tengah sangat menakutkan, tapi sayangnya tidak banyak berpengaruh di depan panah pembunuh langit. Sebuah anak panah menembus kehampaan dan juga menembus angin tinjunya. Lengannya meledak dan menghantam dadanya dengan keras. Bang! Terjadi ledakan yang tumpul, dan Kaisar Abadi tingkat menengah, yang tadi begitu kuat, terlempar keluar dari tubuhnya. Namun, meskipun panah penghancur langit adalah harta karun spiritual kekacauan, kekuatan Ye Bufan saat ini tidak cukup dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Menghadapi Kaisar Abadi tingkat menengah yang melawan dengan seluruh kekuatannya, dia hanya meledakkan tubuh fisik lawan, tetapi tidak dapat menghancurkan tubuh dan jiwa. Paman Zong masih ketakutan saat ini, tetapi untungnya pihak lain tidak cukup kuat, memungkinkan dia untuk menyelamatkan tubuh fisiknya. Jika tidak, jika Kaisar Abadi yang mengambil tindakan, tidak akan ada alasan baginya untuk bertahan hidup di bawah panah ini. Tapi saat dia diam-diam bersukacita, tiba-tiba hisapan besar datang darinya. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat sebuah botol hitam kecil tergantung di udara. Kekuatan hisapnya begitu kuat bahkan jika dia adalah jiwa Kaisar Abadi, dia tidak bisa menahannya. Sialan, ini adalah harta karun roh kekacauan lagi. Ini adalah pemikiran terakhir Paman Zong sebelum dia meninggal. Dia tidak dapat memahami betapa langka harta karun roh kekacauan itu. Bagaimana mungkin anak laki-laki tak dikenal seperti itu bisa mengambil 2 dari mereka sekaligus? Bagian-bagian. Bab 3947. Terobosan Erlang. Saat Ye Bufan menembak Zongbo, Xuan Yuan Linglong dan Ye Tian tidak menunjukkan belas kasihan dan membunuh 10 dewa puncak di tempat. Sekarang botol pemurnian iblis telah digunakan, tidak perlu bersikap sopan dan dia langsung memasukkan 10 jiwa ke dalamnya. Ye Bufan benar-benar kehabisan energi abadinya saat ini, terbaring tak bergerak di kehampaan.
Meskipun kekuatannya sekarang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, dia masih tidak bisa menahan tarikan busur penghancur matahari. Dia terengah-engah, tapi hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Layak menjadi harta karun spiritual kekacauan. Semakin kuat pula. Itu benar-benar dapat membunuh kaisar abadi tingkat menengah. Menurut perhitungan ini, ketika dia berhasil memasuki alam dewa abadi, sifat mematikan dari busur penghancur matahari dan panah penghancur surga akan meningkat lagi. Pertempuran ini memiliki untung dan rugi. Dia menyelesaikan kesulitan yang ada, membunuh kaisar abadi tingkat menengah, dan memanen begitu banyak Pilsenyuan. Tetapi pada saat yang sama, ada masalah yang tersisa. Yuan Kehai telah melarikan diri. Kali ini, pihak lain seharusnya tidak hanya mengingini klan Skyfox, tetapi juga harta karun spiritual chaos di tangannya. Tapi sekarang dia tidak terlalu peduli, jadi dia harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Kesadaran ilahi menyapu dan membawa Yetian dan Suanyuan Linglong ke Istana Raja Naga. Orang-orang dari klan Tianhu berada di Pulau Raja Naga, terlihat cemas saat ini. Mereka juga tahu bahwa orang-orang di luar itu jahat, dan mereka tidak tahu apakah mereka bisa menyelesaikannya. Pada saat ini, sosok itu melintas, dan Ye Bufan serta 3 orang muncul di depan semua orang. Melihat ketiga orang itu selamat, semua orang yang hadir menghela nafas lega. Tuan Ye, bagaimana kabarnya? Hu Xiaoxian memandang Ye Bufan yang lemah dan jatuh ke tanah, dan bertanya dengan prihatin, apakah Anda baik-baik saja? Masalahnya telah teratasi untuk saat ini. Saya baik-baik saja. Saya hanya menghabiskan terlalu banyak. Saya harus pulih dengan cepat. Jangan ganggu saya sebentar. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia melayang di udara, dan sambil berpikir, pil senyuan jatuh ke dalam mulutnya. Ini adalah senyuan dan yang dimurnikan oleh jiwa guru abadi tingkat puncak. Ini sangat efektif dan meleleh di mulut Anda. Segera, energi abadi murni muncul dari dantian, kelemahan dan kelelahan sebelumnya tersapu, dan tingkat kultivasi pulih sepenuhnya. Ini memang hal yang baik. Ye Bufan mendapatkan kembali kekuatannya, duduk bersila, dan kemudian memasukkan pil senyuan ke dalam mulutnya satu demi satu. Di tahap tengah dari Dewa Abadi, dan di tahap akhir dari Dewa Abadi, ketika dia memasukkan pil senyuan Zongbo ke dalam mulutnya, momentum kuatnya seperti roket, terbang langsung ke puncak Dewa Abadi. Efek obat ini sangat kuat. Jika Ye Bufan tidak sengaja menekannya, dia akan menembus kemacetan dan melangkah ke alam Dewa Abadi. Ini adalah Istana Raja Naga, dan tidak ada perasaan surga. Begitu dia menerobos ke Dewa Abadi, dia akan kehilangan kesempatan untuk selamat dari bencana. Ini jelas bukan yang dia inginkan. Tekniknya masih mengandalkan Dewa Petir Kepunahan untuk meredam tubuh. Saat dia membuka matanya bersinar, dan di saat yang sama dia dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Petualangan ini tidak sia-sia. Meskipun keberadaan busur penghancur matahari terungkap, imbalannya juga sangat besar. Melihat mereka berhasil menerobos ke puncak Dewa Abadi, Situ Dianmo dan yang lainnya secara alami tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka semua tampak bahagia untuknya. Sebaliknya, reaksi semua orang di klan Tianhu relatif membosankan. Menurut mereka, pemuda ini menyembunyikan kekuatannya. Mungkin inilah tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Setelah memberitahu semua orang bahwa dia aman, Ye Bufan membuat ruang terpisah untuk mengisolasi orang-orang dari klan Tianhu. Meski hubungan dengan pihak lain kini dianggap sekutu, tetap saja merepotkan bagi mereka untuk mengetahui rahasianya. Dia menghitung cincin penyimpanan yang dia sita, tapi sayangnya tidak banyak yang bagus. Seharusnya ada beberapa harta karun di dalam cincin Paman Zong, tapi sayang sekali cincin itu langsung diledakkan oleh busur penghancur matahari, bahkan tidak ada ampasnya yang tersisa. Dan Yuan Kehai melarikan diri, dan orang-orang yang tersisa semuanya berperan kecil, dan tentu saja mereka tidak memiliki banyak hal baik. Sebagai perbandingan, hasil panen dari kamar dagang Wandao sangat besar. Belum lagi, ada hampir 100 juta kristal abadi bermutu tinggi di cincin hewan Dao saja. 24 makhluk abadi yang tersisa, ditambah 10 cincin penyimpanan yang baru saja disita, berjumlah hampir 20 hingga 30 juta. Sekarang setelah Anda memiliki sumber daya, manfaatkan waktu untuk memperbaikinya. Sekarang dia terjebak di kemacetan puncak Dewa Abadi, dia tidak bisa melangkah lebih jauh untuk saat ini. Suanyuan Linglong sudah berada di level Kaisar Abadi.
Bahkan jika begitu banyak kristal abadi diberikan kepadanya, dia mungkin tidak dapat mencapai jangka menengah. Jadi target terbaiknya adalah Ye Erlang. Dengan pemikiran di benaknya, Erlang muncul di hadapannya untuk melihat apakah dia bisa menciptakan kaisar abadi ketiganya sendiri. Ye Bufan mengangkat tangannya dan melambai, dan kristal abadi yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di bukit di kaki Erlang. Seiring berjalannya waktu, energi spiritual abadi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Ye Erlang seperti ratusan sungai dan lautan. Kristal peri semakin sedikit, tetapi aura di tubuhnya semakin kuat. Sekitar 1 jam kemudian, tidak ada satupun dari lebih dari 100 juta kristal abadi yang tersisa, dan momentum Erlang mencapai puncaknya, tidak kurang dari Ye Tian dan Xuan Yuan Linglong sebelumnya, dan dia tiba-tiba memasuki ranah kaisar abadi. Ye Bufan dipenuhi dengan kegembiraan, memiliki kaisar abadi lain di sampingnya. Menurut idenya, dia ingin Ye Erlang bertarung dengan Xuan Yuan Linglong untuk melihat betapa kuatnya kaisar abadi yang sepenuhnya mengandalkan tubuh fisiknya. Tapi memikirkan istana Raja Naga saat ini, lebih baik lupakan saja. Retakan sebelumnya baru saja diperbaiki, dan aku khawatir itu tidak akan mampu menahan pertarungan antara dua kaisar abadi. Menekan dorongan dalam hatinya, dia muncul di depan semua orang di klan Tianhu. Dia baru saja tiba di alam surga, dan ada beberapa hal yang masih perlu dia ketahui sebanyak mungkin. Senior, saya datang dari wilayah surga tengah ke wilayah surga atas, dan saya tidak yakin tentang banyak hal. Saya perlu meminta nasihat dari Anda. Hu Xiniang berkata, Tuan Muda Ye adalah dermawan terbesar klan Tianhu kami. Jika Anda memiliki sesuatu, beritahu saya. Selama kita mengetahui segalanya. Ye Bufan berkata, saya ingin bertanya di mana menemukan tanduk kirin dan bodhicitta di surga ini. Periode, meskipun penciptaan abadi telah ditemukan. Ganoderma lucidum, namun belum ada yang tahu kapan dua harta karun yang tersisa akan ditemukan, jadi kita harus cepat. Mendengar dia menyebutkan dua harta karun ini, ekspresi semua orang yang hadir sedikit berubah. Bahkan di alam surga, keduanya jelas merupakan harta karun di antara harta karun. Fox Xiniang berkata, tanduk kilin adalah benda suci langit dan bumi, dan saya khawatir itu hanya dapat ditemukan di klan kilin. Namun, mereka telah mengasingkan diri selama ribuan tahun dan umumnya tidak mengizinkan orang luar untuk masuk. Saya khawatir tidak mudah untuk mendapatkan tanduk kilin. Sedangkan untuk bodhicitta, ini hanyalah benda suci yang legendaris. Saya benar tidak tahu di mana menemukannya. Itu tidak berarti banyak. Bahkan jika pihak lain tidak mengatakannya, dia mungkin bisa menebak bahwa klan kilin adalah pemilik tanduk kilin. Tapi itu adalah eksistensi yang sebanding dengan klan naga di surga Kaisar Iblis. Mungkin tidak mudah mendapatkannya dari mereka. Yang terbaik adalah membelinya dari sekte lain atau dilelang. Dan memiliki tanduk unicorn saja tidak cukup, Anda juga perlu menemukan bodhicitta. Pada saat ini, peri rubah berkata, Tuan, saya mendengar beberapa rumor ketika saya berkeliling dunia sebelumnya. Dikatakan bahwa sekte Tiansheng di antara 5 sekte surga suci tertinggi mungkin memiliki benda suci bodhicitta. Bab 3948 Jing Buyun ditangkap. Sekte Tiansheng. Ye Bufan menuliskan namanya, dan kemudian bertanya, ada 5 sekte besar di Jiseng Tian. Apa itu? Mengetahui bahwa dia berasal dari domain Song Tian, Hu Xiniang memperkenalkannya dengan sangat rinci. Tempat berkumpul utama umat manusia adalah surga suci tertinggi, yang dikuasai oleh 5 sekte besar. Mereka adalah sekte Tiansheng, Istana Abadi Huanjian, sekte Xingyao, sekte Lingqiao, dan Villa Qinjian. Selain 5 sekte besar, di sana ada ratusan sekte, besar dan kecil, tetapi semuanya jauh lebih lemah. Ye Bufan mengangguk dan bertanya, seberapa kuat 5 sekte besar? Hu Xiniang berkata, ini spesifik, tetapi untuk menjadi salah satu dari 5 sekte besar, harus ada kaisar suci. Apa maksud kaisar suci? Apakah tingkatnya di atas kaisar abadi? Hu Xiniang berkata, saya juga memiliki ini. Singkatnya, bahkan di puncak kaisar abadi, ada yang kuat dan lemah, dan kaisar suci adalah yang paling kuat. Tidak cukup kuat. Tidak cukup, saya tidak tahu banyak tentang level itu. Petik 2. Itu saja. Klasifikasi tingkat dunia abadi sebelumnya seluruhnya berasal dari klasik sekte pedang Liu Guang, tetapi sekarang tampaknya catatannya tidak terlalu lengkap. Tapi itu normal untuk memikirkannya.
Kekuatan tertinggi dari makhluk abadi di alam surga bawah adalah tingkat Raja Abadi. Tiba-tiba hatinya tergerak, dan dia bertanya, Kaisar Xuanji berasal dari sekte mana? Kaisar Xuanji. Fox Xiniang tertegun sejenak. Kaisar Xuanji adalah salah satu kaisar suci kuno, dari Xingyao Song. Tapi memang demikian, mengatakan bahwa dia telah jatuh dan tidak ada kabar selama bertahun-tahun. Ye Bufan bertanya lagi, berapa pangkat peri Yuan Yao? Itu benar, sebelum perang kuno, ada 5 orang suci yang sangat terkenal di dunia abadi. Kaisarnya adalah peri Yuan Yao, Kaisar Xuanji, Kaisar Wushu, dan Kaisar Piao Miao. Mereka semua adalah yang terkuat di ruang ini sebelumnya, tetapi mereka menghilang setelah pertempuran. Ye Bufan mengangguk sedikit, sosok Anggun Gong King Xuan datang perlu diingat lagi. Peri Yuan Yao, selama masih ada secercah harapan, dia akan membangunkan pihak lain. Bagaimana dengan Kaisar Iblis pemakan surga? Eksistensi macam apa dia? Fox Xiniang sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa dia harus bertanya kepada begitu banyak pria kuat kuno, tapi dia tetap menjawab dengan serius. Kaisar Iblis pemakan surga adalah Kaisar Iblis dari alam surga kegelapan di zaman kuno. Dikatakan bahwa dia sangat kuat dan sangat kejam. Tapi ini hanyalah legenda. Setelah perang kuno, dia juga menghilang dari pandangan semua orang. Ye Bufan bertanya lagi setelah menanyakan beberapa pertanyaan. Xuan Yuan Linglong mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke Ye Tian dan yang lainnya. Saudara Ye, apa yang akan kita lakukan sekarang? Pergi ke surga suci. Jiseng Tian akan pergi, tapi sekarang kita harus berurusan dengan kota Lieyuan. Cahaya dingin melintas di mata Ye Bufan. Meskipun dia pernah berurusan dengan Paman Zong sebelumnya, Yuan Kehai melarikan diri. Setelah pihak lain mengetahui berita tentang harta karun spiritual kekacauan, dia pasti tidak akan melepaskannya. Kuncinya adalah apakah tuan kota yang bersembunyi secara rahasia melihat miliknya sendiri. Mungkin botol pemurnian iblis, jadi dia harus berurusan dengan ayah dan putranya sebelum pergi. Jika tidak, dia akan mendapat banyak masalah. Setelah dia selesai menjelaskan tujuannya, Sen Qiyun berpikir sejenak dan berkata, Kakak senior, menurut Anda apakah mereka sudah menyebarkan berita itu sekarang? Ye Bufan tersenyum tipis, jika kamu adalah Yu Weimong, apa yang akan kamu lakukan? Aku, Sen Qiyun merenung sejenak, meskipun kamu menembak dan membunuh orang tua itu, kamu mengandalkan harta karun roh kekacauan dan kekuatanmu sendiri tidak sekuat itu. Hal yang sama berlaku untuk Ye Tian dan Linglong. Mereka baru berada di tahap awal Kaisar Abadi, tetapi saya berada di tahap tengah Kaisar Abadi. Selama strateginya benar, aku tidak hanya bisa membunuhmu, tapi aku juga bisa mengambil harta karun spiritual chaos sebagai milikku. Dalam hal ini, beritanya secara alami tidak akan tersebar. Setelah menganalisis ini, matanya berbinar naik. Kakak senior, maksudmu, tidak banyak orang yang tahu tentang harta karun spiritual kekacauan sekarang. Ye Bufan mengangguk, ini harus dibatasi pada Yu Weimong dan putranya. Selama kita menyingkirkan mereka, tidak akan ada masalah. Petik 2. Situ Dianmo berkata, apakah kita akan pergi ke kota Lieyuan sekarang? Petik 2. Kita harus pergi. Lalu kita akan melihat apakah ada peluang yang cocok sebelum kita mengambil tindakan. Petik 2. Ye Bufan membuat keputusan. Dia tidak membawa terlalu banyak orang, hanya Ye Tian dan Xuan Yuan Linglong. Lagi pula, dalam pertempuran tingkat ini, tingkat kultivasinya terlalu rendah tidak hanya untuk tidak dapat membantu, tetapi terkadang itu akan terjadi. Menjadi kendala. Ketiga orang itu meninggalkan istana Raja Naga dan baru saja kembali ke posisi semula ketika terdengar teriakan dari telinga mereka. Jing Buyun, anak laki-laki bernama Ye, telah ditangkap oleh penguasa kota. Jika kamu tidak terburu-buru, dalam waktu 3 hari, kamu akan mati, tidak diragukan lagi. Ye. Bufan melirik dengan kesadaran spiritualnya, dan sumber suaranya adalah seorang penjaga paruh baya yang mengenakan baju besi. Dia tidak terlalu kuat, hanya seorang Raja Abadi. Dia berdiri di sana dan terus berteriak, menggunakan kultivasinya sendiri untuk mengirim suara ke setiap ruangan. Dan bukan hanya dia, ada lusinan penjaga tingkat Raja Abadi dalam lingkup kesadaran Ye Bufan, meneriakkan hal yang sama, memberitahu mereka bahwa Jing Buyun telah ditangkap. Jelas pihak lain tidak dapat menemukan keberadaannya, jadi dia menyandera Jing Buyun untuk mengancamnya dalam waktu singkat, meskipun itu telah terjadi.
Beberapa persahabatan tidak dapat ditukar dengan nyawa. Tapi dia adalah orang yang sangat setia. Bagaimanapun juga, Jing Buyun menderita bencana yang tidak masuk akal ini karena dirinya sendiri, jadi dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Tatapan mematikan melintas di mata Ye Tian. Saudaraku, apakah kamu menginginkannya? Haruskah aku membunuh orang-orang jahat ini? Petik 2. Tidak butuh. Ye, Bu Fan melambaikan tangannya. Para penjaga yang dikirim oleh pihak lain semuanya adalah penjaga dengan budidaya Raja Abadi. Tinggal di istana selama hampir 2 hari, dan pihak lain memberi kami batas waktu 3 hari. Akan memakan waktu sekitar setengah hari untuk kembali Jing Buyun. Ayo pergi. Ye, Bu Fan dan 3 lainnya mengabaikan penjaga yang berteriak sekuat tenaga. Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari tempat itu, bergegas menuju ke arah kota Liyuan. Ratusan ribu orang berkumpul di gerbang kota Liyuan saat ini. Semua orang melihat ke arah 2 orang yang tergantung di gerbang kota. Di sebelah kiri, adalah seorang pria parubaya dengan janggut lebat dan ekspresi tenang. Wajahnya pucat, dan nafasnya lemah. Dia jelas terluka. Alasan mengapa begitu banyak orang memperhatikan adalah karena orang ini adalah Jing Liankong, Presiden Kamar Dagang Shanghai. Pemuda dengan wajah marah, dan itu adalah Jing Buyun. Di atas kota, ada sekelompok orang berdiri, dipimpin oleh Tuan Kota Yu Wengong, yang berpakaian seperti juru tulis parubaya. Pria tua dengan aura kuat, yang juga merupakan pria kuat setingkat Kaisar Abadi. Lan Yuqing, Presiden Kamar Dagang Baxian, dan Sun Aozong, Presiden Kamar Dagang Baxian, masing-masing mengikuti di belakang mereka, Lan Qier dan Sun Mangong. Bab 3949, Ayah dan Anak Keluarga Jing. Yuan Kehai tidak lagi malu seperti saat dia melarikan diri, dan memandang kedua orang yang tergantung di atas kota sambil mencibir. Jing Buyun, kenapa kamu tidak memberitahuku sekarang? Dalam beberapa jam, tak satu pun dari kalian, ayah dan anak, akan hidup. Selama kamu memberitahu di mana anak laki-laki bernama Ye bersembunyi, aku berjanji akan segera melepaskanmu. Petik 2. Jing Buyun meludah dengan kasar, berhentilah bermimpi. Jangan bilang aku tidak tahu, meskipun aku tahu di mana kakak Ye berada, aku tidak akan melakukan hal semacam itu. Benar-benar keras kepala, 3 hari akan tiba, saya akan melihat apakah kamu masih bisa tegar dalam 2 jam, dan kamu akan mati saat itu. Suara sarkastik datang dari samping, itu adalah Sun Mengong dari Kamar Dagang Baxian. Pada saat ini, dia dan Lan Qier saling terkait satu sama lain, terlihat sangat mesra. Saudari Lan, kamu juga telah melihat betapa bodohnya orang ini. Untungnya, kamu memilihku pada akhirnya, jika tidak, tidak akan ada jalan kembali bersamanya. Lan Qier sedikit mengernyit, Saudara Yun, bukan begitu lihat tren umumnya. Dengarkan saran saya, mereka yang memahami keadaan saat ini adalah pahlawan. Katakan di mana anak laki-laki bernama Ye itu. Meskipun kami telah memilih Mengong, kami telah tumbuh bersama. Saya masih tidak ingin melihatnya. Sampai kamu mati. Diam, Jalang. Sebelum pihak lain bisa menyelesaikan kata-katanya, Jing Buyun sudah marah dan berteriak. Apakah kamu lupa siapa yang menyelamatkan hidupmu? Sekarang kamu telah membalas kebaikan. Dengan kebencian, bukankah kamu masih manusia? Dan kamu dan putrimu bekerja sama satu sama lain. Jika kamu tidak menipu aku dan ayahku, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menjadi kamu. Tahanan. Ternyata setelah Yuan Kehai melarikan diri kembali ke kota Liyuan, dia segera menemukan ayahnya Yuan Gong dan menjelaskan situasinya. Ayah dan anak tersebut segera kembali ke posisi semula, namun mereka mencari di seluruh lautan meteorit dan tidak dapat menemukan Ye Bufan. Yu Wengong juga seorang yang tua dan licik, ia segera kembali ke kota Liyuan untuk mencari asal-usul Ye Bufan, dan segera menemukan kepala Jing Buyun. Kemudian Yuan Kehai mendapat ide dan menemukan Lan Yuqing dan putrinya dari Kamar Dagang Lantian. Setelah menjelaskan situasinya, dia meminta mereka berpura-pura membicarakan pernikahan dan menipu Jing Buyun dan Jing Lian ke Kamar Dagang Lantian. Lan Yuqing ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya memilih kepentingan dan memihak Yu Wengong. Kemudian mereka mengirim seseorang ke Kamar Dagang Shanghai dan putranya tidak tahu itu penipuan, jadi mereka bergegas dengan gembira. Jing Buyun bahkan lebih gembira lagi, berpikir bahwa setelah bertahun-tahun bekerja keras, keinginannya akhirnya tercapai.
Tetapi begitu ayah dan anak itu memasuki pintu, mereka diserang oleh Yu Weimong yang bersembunyi di kegelapan, dan mereka semua mengambil kendali atas kultivasi mereka. Yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan tadi. Jing Liangkong dan Jing Buyun sama-sama digantung di tembok kota, dengan tujuan memancing ular keluar dari lubangnya dan memancing Ye Bufan. Faktanya, Yuan Kehai tidak yakin apakah metode ini akan berhasil, karena dia tidak tahu seberapa dekat Ye Bufan dan Jing Buyun satu sama lain. Selain itu, ini adalah masalah hidup dan mati di hadapannya. Bahkan jika dia adalah teman yang tidak bisa didamaikan, sulit untuk mengatakan apakah pihak lain berani muncul. Tapi sekarang saya tidak bisa memikirkan cara lain yang baik, jadi saya hanya bisa menggunakan keluarga Jing dan putranya untuk mencobanya. Lan Qier pernah ragu-ragu antara Jing Buyun dan Sun Mengong sebelumnya dan belum membuat keputusan. Sekarang ayah dan anak keluarga Jing berada dalam masalah, dia tidak ragu sama sekali dan langsung memilih Sun Mengong, dan kedua keluarga tersebut secara resmi mengukuhkan pernikahan mereka. Meskipun masalahnya sangat tercela, dia masih harus menyelamatkan mukanya. Sekarang setelah Jing Buyun mengeksposnya di depan umum, wajah Lan Qier menjadi sangat jelek. Jing Buyun, jangan mengabaikan kebaikan dan kejahatan. Ye Bufan menyembuhkan penyakitku, tapi kamar dagang lantian kami tidak buruk padanya, tapi kami membayar 50 juta kristal abadi bermutu tinggi. Dia seorang dokter dan saya seorang pasien. Kami membayar untuk perawatan medis. Tidak ada yang perlu dikatakan. Hahaha, mulut yang canggih. Sayang sekali aku telah buta selama bertahun-tahun, dan aku benar-benar jatuh cinta dengan wanita jalang sepertimu. Setelah Jing Buyun selesai berbicara, dia meludahi Lan Qier dengan keras lagi. Yuan Kehai memandang Jing Liangkong dengan ekspresi muram, Presiden Jing, tidakkah Anda menasihati putra Anda? Selama dia mengungkap tempat persembunyian Ye Bufan, saya, Kota Liyuan, menjamin kamar dagang Shanghai Anda akan menjadi yang pertama dari 4 kamar dagang utama di masa depan. Orang yang tercela dan tidak tahu malu, kualifikasi apa yang harus kamu bicarakan denganku? Karakter Jing Liangkong hampir sama dengan Jing Buyun. Dia berani dan tangguh. Keluarga Jingku semuanya pahlawan. Tidak seperti kalian penjahat tercela, kami tidak akan pernah mengkhianati teman-teman kami. Mendengar kata-katanya, mata Yu Weimong bersinar dengan niat membunuh. Apakah kamu tidak ingin hidup? Benar, aku hanya tidak ingin hidup lagi. Apa menurutmu aku rakus hidup dan takut mati? Petik 2. Jing Liangkong tertawa terbahak-bahak, jika kamu, seekor anjing tua, tidak menyerangku secara diam-diam, aku tidak akan bisa membiarkanmu berhasil bahkan jika aku meledakkan diriku sendiri. Petik 2. Kamu tidak takut mati, jadi mari kita lihat berapa lama kamu bisa menepati janjimu. Yu Weimong benar-benar kesal dengan ayah dan anak itu, dan melambaikan tangannya. Kemarilah, potong kedua lengan Jing Buyun. Jing Buyun tertawa terbahak-bahak tanpa rasa takut, ayolah, bukankah mereka hanya bertangan dua? Jika bisa, potong kepalaku. Petik 2. Tuan Kota, biarkan aku menangani hal yang tidak tahu berterima kasih ini. Sun Mengong selalu berselisih dengan Jing Buyun. Kini dia akhirnya mendapat kesempatan untuk membalas dendam, dan dia tidak rela melepaskannya. Sosok itu melintas di depannya, dan sebilah pisau pendek muncul di telapak tangannya. Aku akan memotong lenganmu terlebih dahulu. Lalu aku akan memenggal kepalamu dan melihat seberapa keras yang bisa kamu lakukan. Kata Sun Mengong dengan senyum garang di wajahnya sedang memegang bunga pisau yang mempesona, dan dia siap untuk mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, niat membunuh yang dingin datang dari belakang. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Dia awalnya adalah seorang playboy yang rakus hidup dan takut mati. Saat dia merasakan niat membunuh yang kuat, dia tiba-tiba gemetar ketakutan. Bagaimana dia berani mengambil tindakan saat ini? Dia bersembunyi di belakang Sun Aozong dalam sekejap. Di bawah perlindungan ayahnya, dia akhirnya tenang dan melihat ke atas, hanya untuk melihat 3 sosok muncul di depan gerbang kota, yaitu Ye Bufan, Suan Yuan Linglong dan Ye Tian melintas di atas kota. Senang, sejujurnya. Kota Liyuan bahkan bukanlah kota kecil di tepi alam surga. Tidak akan mudah baginya untuk melangkah lebih jauh jika dia bercokol di sini. Sangat berbeda jika dia memiliki harta karun spiritual kekacauan di tangannya. Dengan kekuatannya saat ini,
jika dia mendapatkan busur penghancur matahari, dia pasti akan menambahkan melawan mendiang kaisar. Abadi senjata abadi kekacauan di tangannya, dia segera mulai mendambakannya, tidak peduli apa. Dia juga ingin mendapatkannya ke tangannya sendiri. Dalam keserakahan yang ekstrim, dia bahkan telah melupakan kematian Paman Zong. Dan setia kepada keluarga mereka, dia akan mati jika dia mati. Hal yang sama berlaku untuk Yuan Kehai di sebelahnya, yang sudah menyeringai lebar. Fakta bahwa Ye Bufan bisa muncul di sini berarti strateginya akan berhasil menjadi sukses dan posisinya di hati ayahnya tidak akan tergoyahkan. Dia berteriak dengan sangat gembira, anak laki-laki bernama Ye, aku tidak menyangka kamu berani datang, kenapa kamu tidak berlutut dan bunuh aku? Petik 2. Bab 3950 Klon yang kuat. Ye Bufan menatapnya dengan ekspresi jijik, dan akhirnya matanya tertuju pada Yu Wengong. Pihak lain terlihat tenang saat ini, namun nyatanya sarafnya sangat tegang. Sekarang kita tahu bahwa lawan memiliki harta karun spiritual kekacauan yang dapat membunuh Kaisar Abadi di tahap tengah, kita harus ekstra hati-hati. Kesadaran Yu Wengong terkunci rapat pada pemuda di depannya. Selama pihak lain mengeluarkan busur penghancur matahari, dia akan segera mengambil tindakan, setidaknya dia tidak akan membiarkan pihak lain mengunci dirinya. Ye Bufan meringkuk bibirnya, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu juga adalah penguasa kota, orang kuat di tingkat tengah Kaisar Abadi, dan sekarang kamu tidak takut ditertawakan dengan melakukan hal-hal kotor dan kotor seperti itu. Tuan kota ini jujur, apa yang perlu ditertawakan? Yu Wengong berkata, kamar dagang Changhai bersekongkol dengan Anda untuk membunuh kepala pelayan saya. Saya menangkap mereka dan putranya dan memaksa Anda untuk muncul hal yang sangat wajar. Tidak ada yang perlu dikritik. Orang ini pantas dikritik. Dia orang yang licik dan bisa berbohong dengan percaya diri. Hahaha, kamu benar-benar orang yang tidak tahu malu. Ye Bufan tahu bahwa dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas kepada rubah tua yang tidak tahu malu, jadi dia berhenti berbicara omong kosong. Targetmu adalah aku. Karena aku di sini, lepaskan dia sekarang. Yuan Kehai berteriak, kamu boleh melepaskan kami jika kamu mau. Tapi kamu bisa berlutut sekarang dan menyerah. Gunakan salah satu nyawamu sebagai gantinya untuk dua nyawa mereka. Bagaimana? Ini bagus untukmu. Melihat Ye Bufan benar-benar datang, Jing Buyun berteriak dengan marah, kamu sangat bodoh. Apa yang kamu lakukan di sini cepat keluar dari sini. Aku beritahu kalian masing-masing dari orang-orang ini lebih tidak tahu malu daripada yang lain. Mereka tidak akan membiarkan kami pergi bahkan jika kamu mencoba menangkap kami. Dan kami semua akan mati saat itu. Ye Bufan memandangnya dan tersenyum. Saudara Jing, masalah ini terjadi karena dariku, bagaimana aku bisa membiarkanmu menanggungnya sendiri? Memang benar jika dia tidak muncul, kamar dagang Changhai tidak akan mengalami bencana ini. Omong kosong, apa gunanya berada di sini? Paling-paling, satu orang lagi akan mati. Meskipun Jing Buyun tahu tentang keterampilan medis Ye Bufan, dia tidak tahan dengan kekuatan bertarungnya, dan dia tidak percaya bahwa yang lain parti memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Dia meraung dengan marah, pergi sekarang. Jika kamu memiliki kesempatan untuk membunuh Lan Qier dan Sun Mengong, sepasang bajingan ini, kamu akan layak menjadi saudaraku. Jing Liankong juga berteriak, ya, anak muda, cepat pergi, jika kamu memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam ayah dan anak kita lagi di masa depan. Pah, pah, pah. Yu Wengong bertepuk tangan satu demi satu. Dengan ekspresi mengejek di wajahnya, aku mengagumi kesetiaanmu. Jatuh pada Ye Bufan, kedua orang ini memperlakukanmu seperti ini, lalu bisakah kamu tega melihatku memenggal kepala mereka? Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan 4 dewa puncak bergegas mendekat leher Jing Buyun dan putranya. Ia tidak mengambil tindakan terhadap Ye Bufan karena ia belum menemukan keberadaan klan rubah langit dan harus waspada terhadap keberadaan busur penghancur matahari. Oleh karena itu, yang diprioritaskan adalah menyerang pikiran lawan. Sekalipun tidak bisa membuat lawan benar-benar angkat tangan untuk menyerah, Anda tetap harus mengacaukan pikiran agar bisa berpeluang menang dalam satu gerakan. Tapi begitu dia selesai berbicara, dua sosok bergegas keluar dari belakang Ye Bufan. Itu adalah Ye Tian dan Suan Yuan Linglong. Keduanya bergegas menuju Jing Buyun dan Jing Liankong, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Kamu ingin menyelamatkan orang, kan? Itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan.
Bibir Yuan Gong membentuk senyuman, seolah dia sedang menikmati kesenangan gaya kucing dan tikus ini. Kemudian dua sosok muncul di sisinya, itu adalah Lan Yuqing, Presiden Kamar Dagang Lantian, dan Sun Aozong dari Kamar Dagang Baxian. Keduanya adalah ahli tingkat Kaisar Abadi, dan mereka memblokir Ye Tian dan Xuan Yuan Linglong di kiri dan kanan. Pergi, Ye Tian berteriak dengan dingin, dan domain Kaisar Abadi yang kejam tersapu, dan kabut hitam yang memenuhi langit langsung menelan domain atribut dingin Sun Aozong. Itu juga merupakan tahap awal Kaisar Abadi, tetapi ada perbedaan kekuatan. Ye Tian awalnya adalah tubuh iblis, dan ditambah dengan energi gelap yang sangat murni, dia lebih unggul. Sun Aozong terkejut, dia tidak menyangka pihak lain begitu kuat. Tapi dia telah menjadi Kaisar Abadi selama ribuan tahun, dan dia masih memiliki kekuatan dasar. Pisau es muncul di telapak tangannya, dan cahaya pedang memenuhi langit, nyaris tidak bisa menahan situasi. Situasi di sisi lain tidak jauh berbeda. Meskipun Lan Yuqing sepenuhnya ditekan oleh Xuan Yuan Linglong, itu saja. Perhatian Yue Mong selalu terfokus pada Ye Bufan, pertama untuk menjaga dari busur penghancur matahari, dan kedua untuk mencegah pihak lain melarikan diri. Dia merencanakan semua ini dengan hati-hati, dan sekarang setelah lemak ada di bibirnya, dia tidak boleh membiarkan pihak lain lolos. Ye Bufan saling berhadapan di udara. Jaraknya jauh, jadi dia tidak takut dengan serangan mendadak dari domain Kaisar Abadi. Yue Mong menahannya, dan dia menahan pihak lain pada saat yang bersamaan. Dia tidak mengambil tindakan, tetapi dengan pikiran, dia menggunakan satu energi untuk mengubah tiga makhluk murni, dan kedua sosok itu bergegas menuju Jing Buyun lagi. Dia belum mengatasi kesengsaraan, dan di mata orang luar, kekuatannya berada di puncak Dewa Abadi. Apakah ini sedikit tipuan dari klon? Yuan Kehai tersenyum dingin, melambaikan tangannya, dan 6 dewa puncak bergegas mendekat. 3 dari mereka menghadapi tubuh Tao di sebelah kiri. Meskipun Ye Bufan memiliki kemampuan untuk melintasi level dan membunuh, kekuatannya berada di puncak Dewa Abadi. Meski mereka tak terkalahkan di level yang sama, 1 lawan 3 hanya seri. 3 orang di sisi lain juga memiliki pemikiran yang sama. Menurut pendapat mereka, meskipun kekuatan pihak lain itu jahat, mereka bertiga masih bisa menolaknya. Namun mereka tidak pernah menyangka saat lawan melakukan pukulan, mereka bertiga benar-benar tercengang. Kuat, ini sangat kuat. Mereka hanya pernah melihat kekuatan seperti ini dari Kaisar Abadi sebelumnya. Mungkinkah pemuda ini adalah Kaisar Abadi? Tapi bagaimana mungkin? Bukankah itu hanya tiruan? Ketiga orang itu sangat terkejut dan menatap dengan mata terbelalak. Mereka ingin melawan tetapi tidak bisa. Di bawah kekuatan kekerasan lawan, mereka terjebak dalam rawa. Bahkan sangat sulit untuk menggerakkan satu jari pun, apalagi melawan. Ye Bufan menunjukkan senyuman bercanda. Dia baru saja menggunakan satu tubuh Tao dan yang lainnya adalah Erlang. Saya membantu Erlang naik ke level Kaisar Abadi, tetapi saya tidak menguji seberapa kuat dia. Sekarang saya dapat melihat dengan jelas dan mengetahui seberapa kuat Kaisar Abadi pemurnian tubuh. Meskipun Erlang tidak memiliki domain Kaisar Abadi, kekuatan kekerasan dari pukulan ini hanyalah domain kecil, menghancurkan lawan sampai mati dan bahkan tidak mampu melawan. Karena itu, meskipun mereka bertiga berada di puncak Master Abadi, mereka seperti semut di depannya. Mereka hancur berkeping-keping dengan satu pukulan, bahkan meninggalkan jiwa mereka. Kali ini, bahkan Yue Mong dan yang lainnya terkejut. Mereka awalnya mengira Erlang adalah tiruan, tetapi mereka tidak menyangka dia akan meledak dengan kekuatan yang begitu kuat. Tampaknya lebih kuat dari Ye Bufan sendiri, dan sudah memiliki kekuatan Kaisar Abadi. Secara umum, kekuatan klon lebih lemah dari yang asli. Hal yang paling luar biasa adalah perbedaannya tidak besar, tapi klon di depan saya sangat menantang. Mungkinkah dikatakan yang berdiri adalah klon dan yang bergerak adalah tubuh aslinya?